Ya, di sini saya bagi menjadi beberapa topik. Yang pertama itu untuk tahap membuat sebuah modul atau add-ons. Kemudian yang kedua yaitu struktur pada modul apa aja nantinya. Dan yang terakhir yaitu complex view dari XML. Untuk tahap pembuatan modul atau add-ons, nah nanti akan saya simulasikan langsung pada saat pembelajaran. Eh, Kemudian langsung untuk penjelasan untuk struktur pada modul. Nah, di sini ada beberapa. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah struktur untuk struktur besarannya yaitu di sini sebuah add-ons atau modul saya beri nama sebuah folder ya. Saya beri nama STIS, kemudian ada folder model. Nah, folder model ini yaitu terkait dari kode yang ada di Python yang nantinya akan berelasi dengan XML. Kemudian juga ada yang namanya security. Nah, folder security ini meliputi isinya yaitu untuk mengatur hak akses dari yang namanya model. Misalnya user tersebut hanya bisa view aja atau nantinya full access bisa view, create, read, view, create, uh, update dan juga delete. Kemudian static, folder static. Nah, di sini biasanya difungsikan untuk menaruh beberapa tambahan, bisa gambar yang untuk pendukung sebuah modul ataupun bisa menaruh CSS atau JavaScript tambahan. Kemudian folder view yang terakhir itu ada yang namanya dia untuk uh, meletakkan beberapa atau kumpulan file XML yang nantinya file XML itu akan berkomunikasi juga dengan file Python dari model. Kemudian file init.py ini yaitu dia di sini memanggil sebuah model dengan kode yaitu from.import model, yaitu memanggil semua file Python yang ada di dalam folder model. Kemudian yang terakhir ini ada yang namanya file manifest. Nah, file manifest ini memanggil semua uh, yaitu yang pertama ada paling utama itu memanggil semua data dalam bentuk view. Nah, contohnya itu ada XML nantinya, itu yang dipanggil dalam sebuah manifest. Dan juga kita dapat menentukan deskripsi dari sebuah modul yang akan kita buat. Di sini penjelasan tambahannya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada yang namanya STTS. Nah, di sini sebagai folder utama atau modules atau sebuah add-ons. Kemudian yang kedua ini model ya, yang digunakan sebagai model data dari Python yang nantinya akan dibuat sebuah kelas di dalam Python-nya yang untuk membuat kerangka dari tabel. Kemudian model init.py. Nah, di sini digunakan untuk memanggil file Python yang berada di dalam folder model. Fungsinya hampir sama dengan init.py yang ada di luar tuh. Tetapi yang di luar itu memanggilnya folder utamanya, yaitu folder modelnya. Kalau yang di dalamnya itu memanggil filenya. Kemudian security ini digunakan yaitu untuk menentukan akses user dari model yang sudah dibuat. Static ini seperti tadi yang sudah dijelaskan yaitu digunakan untuk meletakkan atau melampirkan file-file seperti gambar, image, icon, CSS ataupun JS JavaScript ya tambahan yang akan digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian view ini digunakan yaitu untuk kumpulan beberapa view atau yang dikenal sebagai UI seperti form ataupun list data dalam bentuk XML.
Kemudian STS init.py ini itu untuk memanggil folder model. Nah, selanjutnya yang manifest ini digunakan untuk memanggil dari folder view dan juga security maupun folder lain yang terdapat view data. Nah, ini contoh kompleks view XML yaitu modul dan juga atau menu. Nah, di sini yaitu contoh source XML-nya dalam Odoo ya. Nah, di sini ada yang namanya untuk line pertama itu yaitu XML version berapa satunya dengan encoding UTF-8. Kemudian dibuka lagi dengan tag Odoo dalam XML, kemudian tag data. Nah, di sini dibuat sebuah menu yang nantinya atau menu utama ya. Menu ini dibuatnya dengan tag menu item, kemudian name-nya kita buat STTS atau sebagai labelnya. Kemudian ID ini yaitu yang nantinya akan dijadikan sebagai parameter ID dari sebuah menu tersebut. Nah, di sini ID-nya itu root menu STTS, kemudian dengan sequence 10, ataupun kalau tidak ingin menggunakan sequence juga ini tidak apa-apa. Kemudian web icon ini, nah di sini yaitu digunakan untuk membuat atau menambahkan icon pada modul. Nah, kemudian ini menu item lagi, tetapi ini dia mendapatkan reference dari ID root menu STTS. Ya, yang di sini diletakkan sebagai parent. Jadi root menu STTS ini dia memiliki parent utama itu di dalam menu utama yang ini, yang menu item yang pertama. Nah, kemudian yang mahasiswa ini juga dia harus membuat ID sendirinya, yaitu dengan bisa bebas, tapi di sini saya membuatnya dengan ID menu mahasiswa. Kemudian di sini ada action mahasiswa Indo. Di sini saya gunakan untuk menampilkan yang namanya itu sebuah halaman atau form, bisa berupa list view. Nah, kemudian di sini yang tadi yang direlasi dari pembuatan menu item sebelumnya ya, di sini itu ada yang namanya record. Nah, record ini digunakan bisa dalam bentuk untuk menampilkan sebuah menu ataupun sebuah list data tree view ataupun dan juga form, bisa juga untuk Kanban ataupun grafik. Nah, kemudian untuk memulainya itu dengan tag record. Kemudian ID mahasiswa Indo. Nah, di sini yang tadi referensinya dari menu item mahasiswa ini yang actionnya mahasiswa Windows. Jadi ketika diklik dia akan menampilkan atau memanggil record yang dengan ID mahasiswa Windows. Kemudian dengan modelnya ini reaction yaitu action window dengan name atau sebuah stringnya atau namanya ya, untuk nama sebuah menunya itu saya gunakan di sini mahasiswa. Untuk rest modelnya ini yaitu mahasiswa yang dibuat di model Python nantinya. Nah, di sini view ordernya bisa defaultnya itu tree dan juga form. Nah, di sini bisa juga ditambahkan ada yang namanya nantinya Kanban, grafik, ataupun pivot. Kemudian di sini ada yang namanya XML untuk view form mahasiswa. Sama dimulainya itu dengan tag record. Nah, itu ini ID mahasiswa form,
Kemudian untuk model sebuah formnya itu menggunakan ir UI view. Juga name-nya di sini saya tuliskan yaitu mahasiswa. Nah, ini modelnya harus sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan yang tadi yang berada di mahasiswa Indo ini yang atau yang res model di mahasiswa Windows. Karena ketika kita akan mengklik create button create untuk membuat atau menambahkan data, dia akan mengikuti sesuai modelnya itu. Di sini yaitu dengan field name-nya yaitu arsitektur XML. Kemudian kita buka lagi dengan menggunakan tag form. Kemudian ada tambahan yaitu sheet, itu untuk mengatur grouping dalam formnya ya nantinya. Kemudian kita buat di sini yaitu group dengan name student. Di sini bisa bebas, yaitu tidak tergantung dengan name atau field yang ada di Python nantinya. Kemudian buat group lagi, itu untuk menggrouping lagi. Di sini field name. Nah, kalau yang tag field name ini dia nantinya harus dipanggil. Kalau name ini harus ada di Python-nya. Kalaupun tidak ada ya nanti akan terjadi error karena fieldnya tidak ada untuk yang form. Nah, kemudian ini untuk yang tree dia hampir sama dengan yang form juga dengan modelnya mahasiswa. Kemudian model untuk recordnya menggunakan ir view dan juga ID-nya ini harus beda. Untuk setiap record ID-nya harus beda. Tetapi untuk jadi satu kesatuan seperti yang view mode tree form ini, untuk yang menu utamanya dia harus kita berikan yang sama ya untuk label ID depannya itu, untuk agar pencarian ketika nanti kita ingin menambahkan data atau mengubahkan sebuah tampilan bisa dengan mudah. Tetapi untuk seterusnya harus beda. Misalnya nanti ada dua tampilan, yaitu bisa mahasiswa tri 1 atau mahasiswa tri 2 itu. Intinya harus beda dari setiap record. Nah, kalau yang tree view ini menggunakan tag tree dengan string di sini mahasiswa, kemudian field name-nya name. Nah, di sini tampilannya itu dalam bentuk nantinya berupa list data tabel. Oke, sebentar ya. Banyak yang nggak bisa join. Yang lain joinnya tadi aman kan ya, normal? Sebentar ya.
Sebentar ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, masih terlihat ya screen-nya ya? Oh, bentar. Authentication. Uh, Tadi yang lain pas klik linknya langsung join ya? Login dulu ya? Hmm. Berarti login dulu ya? Hmm, normal ya? Oh iya, dia harus authentication, harus sign in dulu.
Ya kalau linknya saya ganti nggak apa-apa ya? Iya. Maaf ya, yang ini saya end dulu ya. Nanti saya kirim linknya lagi untuk melanjutkan. Oke, langsung saya lanjut lagi ya. Untuk simulasinya yaitu dari yang pembahasan tadi, yaitu tentang pembuatan sebuah modul ataupun add-ons eh, yang tidak sempat hadir dari awal. eh, nggak apa-apa, nanti di sini sudah saya record ya. Nanti akan saya share untuk recordingnya juga. Apakah share-nya sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Oke. Untuk source-nya cukup jelas atau terlalu kecil? Jelas ya?
Nah, di sini sudah saya buat beberapa struktur model ya. Nah, yang pertama ini tadi kan di dalam folder model ini itu ada yang namanya file init.py. Nah, di sini yaitu digunakan untuk memanggil uh, yaitu file Python ya yang terdapat di dalam folder model ini dengan dengan yang namanya perintah itu from.import mahasiswa. Kemudian yang kedua ini yaitu file mahasiswa.py. Nah, di sini saya import yaitu from odo import yaitu modelnya, kemudian fieldnya, kemudian AP, tools, dan juga ini underscore yang nantinya juga akan digunakan sesuai kebutuhan. Tapi yang paling utama yang sering digunakan itu yaitu model, import model yaitu field, dan juga API. Nah, kalau yang underscore ini biasanya digunakan untuk penambahan notifikasi alert. Nah, kemudian dibuat yaitu yang pertama sebuah kelas. Sebuah kelas yaitu dengan nama mahasiswa, kemudian model. Nah, kemudian name ini yaitu name-nya mahasiswa. Nah, mahasiswa ini nantinya akan dijadikan sebuah tabel di dalam database. Dijadikan sebuah tabel dalam database. Kemudian name ini yaitu sebuah field dari mahasiswa ini, dari tabel name mahasiswa ini, sebuah field. Nah, kemudian dengan field atau tipe datanya itu char, karakter, ataupun dia string. Di sini bisa ditambahkan untuk misalnya tipe atau field name-nya ini bisa kita tambahkan dengan string yang nantinya nama mahasiswa. Kemudian apakah dia wajib diisi atau enggak bisa dikonfigurasi di sini di Python-nya dengan penambahan required, kemudian required-nya true. Nah, untuk true-nya ini dia harus T-nya besar ya. Kalau T-nya kecil dia tidak bisa. Kalau untuk di Odo ini harus T-nya besar untuk true, ataupun false F-nya harus besar. Kemudian kita buat lagi yang namanya yaitu name ya. Name, kemudian fieldnya kita buat char juga, ataupun karakter, ataupun dia tipenya nanti di database-nya string. Kemudian untuk stringnya dibuat name. Di sini juga harus wajib diisi. Required true. Nah, di sini kita coba dulu sampai 2 dulu. Kemudian yang security. Nah, di sini untuk menambahkan hak akses ya, yaitu akses mahasiswa base user ini, yaitu yang pertama kemudian akses mahasiswa base user, kemudian ada akses mahasiswa base user lagi, kemudian model mahasiswa, kemudian base group user. Nah, di sini dengan tambahannya itu satu satu. Nah, satu ini itu dimaksudkan yaitu jika kita meletakkan satu itu dia bisa kalau nggak salah susunannya itu rate atau grid kalau nggak salah. Nah, kalaupun 0 nanti dia tidak bisa write atau edit kalau kita masukkan 0. Atau kalau nggak salah untuk satu ini yang pertama itu untuk read atau dia melihat data. Nah, jadi di sini ada 4 ya, 4 parameter, 1, 2, 3, 4.
Nah, kalau yang terakhir ini delete. Adapun bisa disetting untuk usernya, dia dalam model ini tidak bisa di delete untuk model atau datanya. Ya bisa diletakkan 0 tuh. Di sini kita berikan full access saja untuk semuanya dengan parameternya 1 semua. Kemudian di sini static description, saya letakkan logo atau file gambar ya. Kemudian di dalam view ini yang XML ya seperti yang tadi, di sini sudah saya buat yaitu sebuah menu ya dengan namenya STS. Root menunya itu ID-nya dengan root menu STS ya. Kemudian menu item, name, mahasiswa, sequence. Kemudian dia berparent dengan parent menunya itu parent menunya dengan root menu STS yang ini. Kemudian dia mempunyai action mahasiswa window. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi yang action window ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dia ada dependensi dari menu item yang sudah dibuat sebelumnya, itu dengan action mahasiswa window yang nantinya akan dibuat di sini. Nah, ini dengan rest modelnya mahasiswa atau yang tadi yang sudah dibuat di Python model mahasiswa. Nah, yang ini ya modelnya. Model atau nanti kalau di database-nya itu sebuah nama tabel. Tabel mahasiswa. Nah, untuk view mode-nya yang disediakan di sini yaitu tree atau list data dan juga form. Nah, sebenarnya bisa ditambahkan juga seperti grafik, kalender, pivot, dan juga ada beberapa view lain. Nah, di sini karena yang kita coba hanya 2 saja dulu. Nah, di sini saya buat 2 tambahan yaitu tree. Kemudian ini untuk list data yang tree ya. Kemudian name-nya. Nah, di sini saya tambahkan lagi yang tadi sudah dibuat ya. Itu field name nim. Tambahkan juga lagi di formnya. Oke. Nah, yang record yang ketiga ini yaitu untuk form ataupun form inputan. Nah, yang init.py yang luar ini yaitu yang di dalam folder STIS ya, yang bukan di dalam folder model. Nah, dia itu digunakan untuk memanggil model yang terdapat yang ada Python-nya. Kemudian manifest. Nah, di sini file manifest.py ini digunakan untuk kita membuat yang namanya modul itu sesuai ininya, seperti name-nya apa, nama modulnya, kemudian autornya siapa yang membuat, kemudian version berapa. Nah, di sini summary kita jelaskan dari add-ons ini apa aja gitu. Detailnya yang nantinya. Nah, kategorinya bisa kita buat nih, ini untuk sebagai education bisa. Kemudian datanya. Nah, di sini yang saya pilih yaitu datanya yang pertama tadi dari security, air model, access, CSP. Nah, untuk yang mahasiswa XML ini belum ditambahkan. Nah, bisa ditambahkan di sini juga, itu dengan penambahan views mahasiswa.xml. Oke. Untuk license-nya ini menggunakan LGPL3, kemudian installable-nya true, kemudian application-nya true. Oke. Kemudian saya buka lagi untuk file base atau core-nya dari saya menggunakan di sini nantinya itu Odoo 13 ya. Nah, di sini saya harus menambahkan add-ons yang
tadi sudah dibuat. Ya, di sini saya letakkan di dalam folder yaitu users Hasan Python, kemudian STTI. Oke, STTISS, atau untuk memanggilnya bisa langsung di folder Python-nya saja. Kita coba dulu seperti ini. Nah, kemudian untuk admin passwordnya, admin bisa dikosongkan. Nah, di sini untuk DB usernya yaitu DB Postgre ya. Menggunakan user odo13, kemudian passwordnya ini. Nah, kemudian DB name-nya false biar bisa nantinya bebas ya. Oke. Sebentar untuk konfigurasinya. Di sini saya copy saja. Oke. Kita buat konfigurasi untuk menjalankannya ya. Yang nantinya di sini yaitu Python-nya dengan interpreternya itu menggunakan Python 39. Nah, Python 39 yang terdapat di Odo 13 core-nya, yaitu yang sebelumnya kemarin tahap yang sudah kita coba install. Oke, di apply. Oke. Nah, sekarang kan coba di running ya. Kita cek di sini terdapat lognya. Kita tunggu. Oke, maximum limit memory hard. Oke, sebentar. Limit memory hard. Oke, saya cek dulu ya. Limit memory hard itu sebentar ya. Sedang mengecek limit memory hard. Limit memory hard in sebentar. Spesifikasi limit memory hardnya.
maksimum. Sebentar ya, ini sambil di fixing juga nih untuk konfigurasinya. Ini limit memory hard. Coba ya. Oke, nah ini sudah berhasil ya. Tadi di limit memory hardnya, kalau ada kendala ditambahkan konfigurasi ini ya, limit memory hard 0. Di sini yaitu portnya 8069. Sekarang coba kita buka localhost 8069 tambahan /web. Coba di sini. Oke. Di sini ada tambahan dari oke. Web database manager. Oke. Coba digunakan di testing.
Sebentar, sepertinya ada kendala ya ini. Connection factory. Oke, di sini coba saya buat ya, untuk database-nya itu mahasiswa dengan emailnya. Di sini menggunakan username saja admin dan passwordnya admin. Country-nya juga itu Indonesia ya. Tunggu sampai proses pembuatan database-nya selesai. Oke, nah di sini sudah selesai untuk pembuatan database-nya. Di sini coba diupdate. Nah, di sini harus masuk ke mode debug atau sebagai developer, dengan tambahan di setelah web itu tanda tanya kemudian debug sama dengan satu. Kemudian update list app. Oke, coba cari apakah. Nah, di sini else yang sudah dibuat tadi ada ya, atau modulnya sudah ada, tinggal kita install. Nah, di sini modulnya. Nah, tadi kan saya ada nambahin seperti yang namanya itu uh, web atau logo ya, web icon. Nah, di sini itu iconnya menggunakan logo STIS ya. Kemudian nama name dari modulnya itu STIS. Ketika diklik, nah di sini yaitu menu mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa, di sini yaitu NIM-nya, kemudian mahasiswa. Nah, kemudian kita create NIM-nya misalnya. Oh ya, di sini kan tadi sudah di set ya. Itu untuk field-nya dia required atau wajib diisi. Required atau wajib diisi. Nah, kalau tidak ada yang diisi, dia akan menampilkan sebuah alert. Alertnya yaitu invalid field, yaitu NIM, nama mahasiswa. Ya, kita coba isi. Nah, di sini tinggal nama mahasiswanya aja nih. Agus misalnya. Nah, di sini sudah selesai nih. Ini bentuk form yaitu dalam bentuk view form dari Odoo ya. View form. Nah, kemudian kalau yang ini itu tree atau list view. Tree atau list view data. Nah, di sini juga sudah tersedia import ya atau export. Jadi data kita itu bisa diekspor nantinya. Nah, kemudian di sini ada export dan juga delete. Ketika diklik checkbox-nya ini, itu kita akan ada delete atau action tambahan di sini. Tuh, ketika tidak diklik dia akan hilang. Nah, sekarang coba di sini kita akan tambahkan beberapa field lagi ya. Misalnya tanggal lahir. Tanggal lahir itu birth of date ya, atau date of birth, apa ya, tanggal lahir. Ada pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah sih. Atau DOB kalau nggak salah. DOB disingkatnya ya. Kemudian fieldnya, kemudian kita fieldnya itu tipenya date. Nah,
date, kemudian stringnya kita buat ya, stringnya yaitu tanggal lahir. Oke, di sini requirednya true, yaitu berarti dia harus wajib diisi fieldnya. Kemudian dibuat lagi yaitu address atau alamat. Field. Kemudian di sini teks, karena alamat itu pasti memerlukan area yang luas. Kemudian string alamat. Di sini kita juga harus menambahkan, yaitu berarti wajib diisi ya, required true. Nah, kita coba dua field tambahan terlebih dahulu, itu di OB untuk tanggal lahir dan juga address untuk yang namanya alamat. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini di XML-nya ya, ditambahkan field name di OB, kemudian field name address. Nah, kemudian kita copy. Nah, di sini kita buat tambahan lagi, yaitu atau yang di OB-nya dibuat di samping, yaitu di samping sebelah kanan ya, sebelah kanan nim ataupun nama. Nah, kalau nim atau nama kan ini di grupnya sebelah kiri. Nah, kita akan coba buat di sebelah kanan. Nah, itu tinggal tambahkan grup. Kemudian field name di OB. Nah, kemudian untuk yang alamat bisa buat grup baru. Kita bisa buat grup baru ataupun tambahan untuk jarak ya, agar lebih rapi. Oke, grup, kemudian grup lagi, kemudian field name address. Oke. Nah, di sini di restart ya untuk ini. Jika ada perubahan di dalam file Python atau file.py ini, dia service audio-nya itu wajib di restart. Nah, setelah di restart, kita coba cek di apps, kemudian cari STTS add-ons atau modulnya di dalam menu apps ini, kemudian kita klik tanda 3 ya, ini tanda titik 3, kemudian upgrade. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oh ya, ini di record sih, tenang aja. Nanti akan saya share juga untuk recordingnya. Nah, setelah selesai di upgrade, kita buka lagi menu STS. Nah, di sini sudah ada ya tambahan field, yaitu tanggal lahir dan alamat. Nah, di sini kita coba edit yang tadi. Nah, di sini sudah sesuai ya apa yang diharapkan, yaitu untuk tanggal lahir ini berada di sebelah kanannya dari NIM ataupun nama mahasiswa, dan juga untuk yang alamat ini dia tipenya teks, dan juga kita kasih jarak pemisah agak dari NIM mahasiswa ini agak lebih ada lebih space ya untuk jarak nama sama alamat. Dan juga dia untuk tipe inputannya dia lebih luas areanya ya, ini dia lebih luas karena dia tipe datanya teks. Nah, kemudian tanggal lahir ya kita bisa pilih di sini, sudah langsung misalnya kita pilih ya, di sini sudah berhasil di save ya untuk tanggal lahir dan juga alamat. Dan ketika dibuat
ya dia akan kebentuk lagi yang namanya itu perubahan data dari yang kita edit tadi. Ya, kalaupun mau menambahkan misalnya NIM 011 ya, misalnya Ujang, ya, tanggal lahirnya, kemudian alamat, kita save. Nah, di sini kan kayak kita akan mencoba yang namanya NIM-nya nanti kalau NIM-nya sama seharusnya datanya tidak terkrit ya, atau NIM-nya harus beda kita buat validasinya nanti. Oke, di sini kita akan buat validasi untuk NIM ini. Dia tidak boleh ada yang sama, kan NIM itu unik ya untuk tiap mahasiswa. Berarti itu harus berbeda-beda. Oke, NIM, kemudian NIM-nya, uniknya. Nah, di sini NIM harus unik. Oke. Nah, satu lagi juga. Nah, di sini kan untuk yang label name-nya ini kita menggunakan name ya. Kita akan ubah yang diambil itu mahasiswa nanti slash nim. Kayak di sini kita tambahkan yaitu rec name atau recommendation ya name-nya menggunakan nim. Oke. Setelah itu kita restart lagi service-nya. Kita update kembali di apps. Kemudian add-ons-nya. Oke, kita buka lagi menunya. Nah, sekarang kita buka. Nah, di sini sudah berubah ya. Yang tadi awalnya mahasiswa, yang tadi awalnya itu mahasiswa slash nama ya. Di sini sudah berubah menjadi name ya. Sudah berubah menjadi name atau nim, sorry, sudah berubah menjadi nim. Sekarang kita coba create baru dengan coba nimnya yang sama ini 000 dan itu juga 111. Apakah dia akan tersave atau menampilkan pesan error? Kita coba save. Nah, di sini dia menampilkan pesan error, yaitu yang dimana NIM ini harus unik. Nah, berarti kan si validasi kita sudah berhasil ya. Untuk NIM ini, ya dia memang harus unik untuk tiap-tiap masing mahasiswa. Berarti harus berbeda. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait membuat modul ataupun add-ons di Odoo ya? Oke, ada yang ingin tanyakan? Oke, apakah sudah cukup? Jangan lupa ya absennya. Ya, sorry juga kalau tadi ada kendala teknis ya terkait
Zoom-nya juga yang beberapa yang tidak bisa join ya. Mungkin nanti kedepannya kalaupun ya mungkin kita akan kembali menggunakan Google Meet lagi ya, kalau mungkin lebih enaknya di situ. Pak izin bertanya Pak. Oke, ya silakan. Itu Pak berkaitan dengan tugas. Soalnya kan yang aku punya itu kalau yang pakai e-learning itu kalau ngumpulin tugas tuh nggak bisa Pak. Itu gimana ya Pak? Nggak bisa ya. Semua Kalau semuanya nggak bisa atau beberapa yang bisa? Yang maksudnya, semua semua mata kuliah Pak. Kalau hmm, misalkan aku udah kirim, pasti tulisannya itu gagal mulu tuh, Pak. itu pakai HP atau pakai komputer, laptop? HP Pak, Laptop ada. belum beli. Hmm. Yaudah nanti saya coba bantu ya nanti. Misalnya yang tugas saya ya, yang tugas mata kuliah saya, coba di share dulu itu apa namanya, filenya ya, file yang akan diupload. Yang kayak kemarin itu kan Pak, aku kirim ke Bapak udah. Mm-mm. Gitu sih. Berarti yang itu belum diupload ya? Belum Pak, aku udah coba cuman nggak bisa. Oke, nanti follow up chat lagi ya, NIM-nya sama NIM-nya juga. Nanti saya bantu ini. Makasih Pak. Ya, yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau cukup? Kayaknya nggak ada deh Pak. Oke, kalau gitu saya akhirnya untuk pertemuan malam hari ini. Dan juga mohon maaf untuk tadi ada beberapa kendala teknisnya terkait Zoom-nya juga, dan juga eh, jadi agak delay ya untuk penyampaian materinya. Oke, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah hadir. Semoga sehat selalu, dan juga dimudahkan dalam bekerja dan juga belajar ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.